Ya boleh langsung aja, Bos. Oke, Oh iya, halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Vicitra. Terus sekarang mau presentasiin tentang Jembatan Bumi Putra. Nah, untuk konsep jembatan kami sendiri ini tuh, Jembatan Bumi Putra tuh yang pelengkung yang memiliki makna putra Indonesia asli, di mana tema kami tuh, kearifan lokal yang mendunia. Nah, jadi ini bentuk jembatan kami. Next. Nah, kami pakai bunga rafflesia dan Candi Borobudur. Nah, untuk brainstorming ide arsitekturnya sendiri itu, pertama mungkin bisa dikasih tips, kan tema kami itu kearifan lokal yang mendunia. Jadi, pertama kami pikirin dulu apa yang presentasiin budaya Indonesia. Misalnya pikirin semua yang relate ke hal itu kayak IKN, G20, Bali, dan selainnya untuk bisa dapetin logo ataupun sebagainya. Nah, tapi ada tips lain. Karena sebenarnya ternyata untuk si KJ ini tuh ada, penghargaan untuk estetika dan arsitekturnya sendiri lagi. Jadi kalau bisa sih disaranin tuh kalian kalau misalnya ada kenalan anak arsi bisa sebenarnya dari awal tuh, biar kalian nggak mikir arsinya lagi, jadi kalian cuma mikirin hitung-hitungannya dan subnya aja gitu. Jadi dari awal tuh kalau bisa kalian udah ada rekrut kru arsitektur gitu. Jadi kayak yang anak arsi, jadi sekalian langsung mereka yang pikirin idenya juga sih. Soalnya kemarin kan kami mikir sendiri dan ternyata itu habisin waktu lama banget. Padahal harusnya ternyata kami lebih fokusin ke hitungannya juga dan, modelin di subnya. Terus, dan untuk SketchUp-nya juga sih. Jadi kayak menurut kami lebih bagus dari awal langsung ke arsi, karena lumayan dapat penghargaan itu. Next. Nah, jadi ini hasil arsi selama lomba. Oh, yang ini tuh yang tim yang menang itu kami gedein. Ini maksudnya di foto yang paling gede. Ini bisa dilihat, kan di kami tuh pakai kalau yang pelengkung tuh harus pakai kabel gitu kan, dan itu peraturan baru-baru dan itu sulit banget. Terus, turnbuckle biasanya tuh yang ini, tapi kalau bisa dilihat turnbuckle yang pemenang tuh juga beda banget dan, beda gitu. Terus turnbuckle-nya tuh dihias lagi gitu. Jadi ya gitu. Ini hasil arsinya dan kalau bisa, bahannya jangan yang gampang melewat. Oke, next. BTW kursor aku kelihatan nggak? Kelihatan, kau lingkarin Iya, tembakannya. ya ini namanya turun bakal. Oke. Mhm. Nah, oke, ini alur perencanaan kami. Yuk lagi ya, Was? Ya boleh. Jadi kalau untuk alur perencanaan jembatannya sebenarnya sama kayak kalau misalnya kalian udah ngambil beton sama kayak prelim beton, kalau misalnya udah ngambil baja sama kayak prelim baja. Jadi di prelim itu kalian istilahnya milih random lah profil yang bakal kalian gunain, terus kalian masukin konfigurasinya. Ini kita jelasinnya lebih ke lengkung ya. Kalau ke baja nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan tentang langkah bajanya bakal dijawab. Kalau di lengkung itu konfigurasi kabelnya yang dimainkan. Misalnya kayak jarak antar kabelnya berapa, terus jumlah kabelnya berapa, itu konfigurasinya aja dimainkan. Nanti kita cari hasil paling deformasinya yang paling kecil gitu dan dengan berat yang paling ringan. BTW kalau kalian desainnya di sub, ngerancangnya di sub itu nanti bisa kalian lihat total berapa berapa kilogram total dari desain awal kalian itu.
terus tinggal kuat atau enggak, udah jadi. Terus ambil jembatan final. Nah, habis itu ini sistem struktur yang rengkung. Kalau yang rangka baja sebenarnya kita nggak ada karena ini sebenarnya PPT dari waktu kita lomba dan yang kita tambahin buat kebutuhan teknis ini. Jadi kalau misalnya di sini ada yang ikut lengkung, jadi kalau misalnya lengkung itu yang bagian bawahnya akan tarik semua, yang bagian atasnya akan tekan semua dan beban di tengahnya ini kan cuman beban statik ya. Jadi ada baiknya setelah kita lakukan beberapa kali simulasi gitu, ternyata kalau misalnya kita letakin seluruh kabelnya itu lebih ke tengah, itu hasilnya deformasinya akan lebih kecil. Nah ini kalau misalnya ada yang lengkung, nanti kalian buat di laporannya ya, di laporannya nanti kalian buat kayak gini, ada tipe 1, 2, 3, 4, 5 dengan lengkap dengan berapa jaraknya, jarak antar A, B, C, dan D-nya. Kalau saran aku, kalian lakuin aja minimal 10 gitu, ntar 5 terbaik eh, letak di laporannya. Tapi kalau untuk yang rangka baja kayaknya lebih lebih apa ya, lebih sulit buat ngemodelin strukturnya karena rangka baja itu kan kalian juga kalau nggak salah ngedesain bentuk aslinya juga ya. Jadi jadi kayaknya 3 aja udah cukup. Nah ini pemodelan biasa di subnya. Di sini tarik, di sini tekan. Nah, ini buat analisis strukturnya. Jadi, kalau untuk di rangka baja kayaknya juga sama. Jadi, kalau misalnya beban matinya, itu kita asumsikan kan di peraturannya itu nanti ada pelat yang berbentuk triplek kayu. Itu walaupun walaupun ringan sebenarnya, tapi dimodelin aja biar terlihat terlihat laporan kalian itu seolah-olah beneran beneran jembatan. Karena jembatan pasti ada platnya kan. Jadi hitung aja kayak biasa berapa massa jenis kayunya kalau di biasanya itu 600 kilogram per meter kubik terus dihitung. Jadi kalau misalnya di sini ada gelegar-gelegar, gelegar tuh kayak bim melintangnya. Jadi tributary areanya ambil setengahnya aja. Jadi misalnya gelegar yang ini berarti itu dia menahan gaya dari setengah ini ke setengah ini. Jadi masuk ke dalam sini dihitung. Ntar dapat berat batang 1 sampai 6-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dimodelin. Nah, terus untuk beban hidupnya, waktu di lengkung itu, di tengahnya bebannya beban statik 300 kilogram. Kalau yang rangka baja, tahun ini aku lihat di pedomannya kan 400 kilogram. Jadi disesuaikan aja. Jadi Pak, waktu di subnya masukin, sorry, sorry. Jadi pas di subnya masukinnya di beban merata, dapatnya segini kalau misalnya 300 kilogram. Dan 300 kilogram dan 0, berapa ini? 0,294 ini kalian masukinnya di tengah-tengahnya ini. Nanti aku tunjukin subnya. Terus biasa beban kombinasinya segini aja. Karena kita nggak mengakomodasi beban gempa dan beban angin dan sebagainya, jadi nggak perlu. Kecuali kalau di Rangka Baja ya, kalau di Rangka Baja kan ada jembatan aslinya. Itu kalau misalnya kalian mau meng-amaze jurinya, masukin aja kayak beban gempa atau beban angin gitu. Cuman pas di pemodelan yang miniaturnya nggak usah dimasukin. Cuman di pas aslinya aja. Oh ini video perakitan. Ini kalian tonton aja lah sendirian. Oh ya, terus ada beberapa yang harus kita sampaikan di sini terkait teknisnya. Jadi nanti waktu kalian ngedesain itu usahakan eh, di sini ada dua sebutan, ada elemen dan ada member. Elemen itu apa? Elemen itu satu batang ini itu namanya elemen, satu pelat itu namanya elemen.
Tapi kalau member itu gabungan dari beberapa elemen. Jadi di sini eh, profil profil hollow sama platnya itu udah digabungkan. Nah, itu namanya member. Jadi di awal waktu kalau misalnya kalian lulus, kalian tuh nggak usah nge ngerakit dari awal banget. Jadi kayak semuanya terlepas gitu nggak. Jadi kayak member-membernya itu udah boleh kepasang dari awal. Jadi nanti member-membernya itu yang kalian rakit, bukan elemen-elemennya lagi yang kalian rakit. Jadi waktunya juga harusnya lebih cepat kalau udah terpasang jadi member di kampus masing-masing dari elemen jadi member gitu. Nanti di pedomannya juga udah ada penjelasan tentang elemen dan member, nanti baca aja. Habis itu ini step by step-nya, ini baca aja lah ya. Ini step by step-nya. Nah, eh, di sini aku saranin kalau untuk Rangka Baja, kalian nonton YouTube ini. Ini ada YouTube dari ITS yang finalis KJI 2021. Waktu waktu aku waktu waktu tim Vicitra ngedesain itu kita full ngelihat tata cara di YouTube ini. Walaupun sebenarnya dia ngetutorin Rangka Baja, tapi ya kita pandai-pandai lah apa ngikutinnya ke lengkung. Tapi karena mostly dari kalian itu Rangka Baja, sepengetahuan aku, lihat aja YouTube dari sini. Itu udah kayak mantap banget buat jadi apa? Jadi sumber tutor buat staffnya. Oke, ini di sambungan. Jadi kalau di sambungan itu kita ngedesainnya bearing type connection. Jadi kalau di struktur baja itu kan ada beberapa jenis tipe sambungan. Nah, jadi tipe sambungan yang kita pakai itu bearing type atau tumpu. Kenapa tumpu? Karena kenapa kita pakai tumpu di yang bagian miniatur? Karena kalau yang geser itu kan dia mengakomodasi gaya apa ya, gaya vibrasi kan. Jadi kalau di jembatan yang asli memang kita ngedesainnya ngedesain bautnya itu geser karena kalau misalnya mobil atau motor lewat kan mereka ada mesin di dalamnya dan mesin itu kan bergetar. Jadi desainnya harus geser karena buat ngeakomodasi gaya vibrasi dan reverse load-nya, gaya bolak-balik. Tapi karena di lomba ini hanya beban statik di tengah bentang, makanya kita asumsinya menggunakan bearing type connection. Dan waktu di presentasinya, jurinya juga nanya kenapa kita pakai bearing type connection daripada geser atau slip critical. Nanti jawabnya kayak gitu kalau misalnya ditanya. Nah, habis itu eh, ini saran juga waktu kalian ngecat itu kalau bisa di bagian pelat dan bagian profil kan ada yang bersentuhan tuh. Itu kalau bisa jangan dicat karena kalau kalian cat itu nanti friksinya jadi bakal lebih rendah jadi kayak licin gitu dan itu jadinya sambungan kalian gampang slip. Jadi nanti kalau misalnya dibebankan nanti ada kayak bunyi crack gitu, bunyi crack karena kita juga ngedesainnya kan di sini lubangnya kan lebih besar daripada lubang bautnya kan. Jadi pasti ada yang ngeslip gitu kalau misalnya friksinya terlalu kecil atau licin banget. Dan kalau udah crack itu kemungkinan turunnya bakal jauh deformasinya karena kayak ada beban tambahan lagi kan pas dia kayak kejut crack gitu. Nah, ini biasa aja buat pelat dan sambungan pakai mutu normal FI 250 dan FU-nya 410. Nah, kemarin itu kita pakai bautnya baut mur putih hexagon M8 dan M5. Tapi sepengalaman kita, baut mur putih itu mutunya kan nggak sebaik baut mur hitam ya. Baut mur hitam yang yang FU-nya tinggi. Tapi kalau dengan FU yang tinggi kita jadi bisa ngereduksi diameternya gitu. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu?
karena ada masalah yang nanti akan aku sampaikan. Nah, ini karena kita lengkung, jadi mohon maaf kalau yang rangka baja mungkin nggak bakal pakai turnbuckle ini. Tapi kalau misalnya di sini ada yang mau ikut lengkung lagi, di tahun ini juga aku ngelihatnya kita kalian bakal pakai turnbuckle. Turnbuckle itu apa? Itu yang buat nahan, yang buat ngetransfer gaya dari gaya gaya tarik di belagar bawah, terus ditransfer ke atas jadi tarik, terus jadi tekan lagi di atasnya. Dan ini turnbuckle ini fungsinya buat supaya kabelnya ini jadi tegang. Jadi kalau misalnya nggak tegang kan, kalau ini udah deformasi, dia nggak bisa ngetransfer gaya kan, dia perlu waktu dulu buat kabelnya ini jadi tegang. Nah, turnbuckle ini gunanya buat ngakomodasi hal itu. Jadi kayak kabelnya itu udah tegang duluan. Nah, terus saran dari kita juga adalah pelat buhulnya itu atau pelat yang ini, pelat buat nyambungin profil itu kalau bisa minimal banget 2 mili lah. Karena waktu kita awal-awal pakai yang 1 mili itu eh, kayak gampang gampang apa ya? Gampang tekuk. Jadi jadi waktu dibebanin dia jadi ngeleyat gitulah istilahnya, plat buhulnya. Jadi kalau minimal menurut aku dengan beban 300 kilo 2 milimeter. Ntar kalau yang rangka baja eh kalau rangka baja ya 2 mili kayaknya cukup juga. Soalnya kemarin dan juga tebal plat buhul itu harus lebih tebal dari profil atau minimal harus sama dengan profil. Jangan lebih kecil atau tipis daripada profil. Kenapa kita jangan lebih tipis atau kecil daripada profil? Karena nanti pada akhirnya kan gaya yang kita transfer itu kan bakal ditahan oleh sambungan. Jadi kalau misalnya sambungannya aja udah kecil atau lebih tipis daripada profilnya, itu nanti rawan kegagalannya akan berada di sambungan, dan kita sebagai orang yang ngerancangnya itu nggak mau kalau jembatan atau bangunan rangka baja itu gagalnya di sambungan. Jadi minimal banget harus tebalnya harus sama sama dengan profilnya. Dan ini kita kasih tahu karena eh, kemarin kebetulan kita membuat kesalahan karena profilnya itu justru lebih besar daripada sambungannya. Tapi akhirnya kita ubah juga. Nah, habis itu yang mau kita sampaikan terkait kalau mau ngerancang dan teknisnya adalah ketika kalian ngerancang sambungan, usahakan jarak antar baut itu muat untuk kalian pakai ratchet. Ratchet itu yang ini. Karena waktu sepengalaman kita itu ngedesain sambungannya, itu jadinya kita nggak pakai ratchet karena jarak antar bautnya itu terlalu dekat. Jadi, halo? Ya, jadi jarak antar bautnya itu terlalu dekat, jadi kita nggak bisa pakai ratchet. Jadi kita harus manual pakai yang bagiannya yang ini. Dan itu ngabisin waktu banget waktu ngerakitnya dan susah banget. Kalau pakai ratchet kan tinggal masukin terus putar-putar. Nah kalau ini kita harus menyesuaikan kepalanya ini buat masuk ke baut. Jadi kalau bisa waktu kalian ngedesain sambungannya, bayangkan itu tuh muat buat masuk masuk kepala ini, kepala ratchetnya. Nah, habis itu panjang baut itu harus kalian perhatikan juga biar kalau kalian mau pakai ring itu masih ada space. Ring itu apa? Aduh, nggak ada gambarnya lagi. Jadi bisa kalian cari nanti ring baut. Jadi ring baut itu kalau misalnya kalian masukin baut di sini, terus ada mur di sini kan. Nah, sebelum kalian masukin mur ke sini, itu ada kayak cincin yang pipih, cincin pipih gitu, buat supaya apa ya? Supaya supaya eh, tuh, waktu waktu dibebanin dia nggak gampang slip gitu. Jadi kayak tekan luas daerah tekannya lebih besar gitu. Dan kemarin itu kita nggak pakai ring karena bautnya itu ternyata kurang kurang panjang gitu lah kayaknya,
kurang panjang, jadi kayak murnya itu nggak bisa sampai ke dalam. Nah, itu yang harus diperhatikan kalau kalian ngedesain sambungan, terutama di bautnya. Oke, ini tambahan. Nah, ini biasa sistem struktur, ada rangka busur, ada tie beam. Nah, ini ada sambungan. BTW, ini kan di SketchUp ya. Seperti yang dibilang Rere tadi, Regina tadi, kalian minimal menurut kita nggak usah berkutat sama SketchUp lah. Itu kalian minta tolong aja cari anak RC yang mau diajak kerjasama gitu. Karena emang bukan bidang kita juga kan buat ngedesain RC-nya. Nah, ini total berat. Ini nanti bisa kalian cari di sub-nya ada ada fiturnya lah nanti buat dapat berapa kilogramnya. Kalau untuk sambungannya nggak bisa dapat, jadi kalian hitung manual. Nah, ini untuk RAB-nya. Kalau misalnya bingung kayak cat semprot berapa, nah, pakai template ini aja, nggak apa-apa. Terus miniatur railing berapa, pakai template. Dan saran saran kita jangan jangan terlalu over lah harganya. Karena total harga itu juga jadi pertimbangan jurinya buat ngelulusin proposal. Eh, Disclaimer, walaupun pada akhirnya nanti kalian bakal keluar lebih dari segini, karena ini kan buat satu jembatan ya. Sementara minimal banget kalian tuh butuh dua prototipe atau dua jembatan buat buat apa? Buat buat ngebebanin waktu di lab struktur. Ya in case kalau misalnya ada yang kayak patah atau apa gitu. Nah, sekarang lanjut sama Ruth. Oke, 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 lanjut ke aspek ketiga. Jadi sebenarnya aku lupa deh, kayak di proposal harus dicantumin aspek ketiga atau enggak. Tapi intinya waktu itu 2 tahun lalu sih ada gitu juara juara K3 terbaik dan sebagainya. Jadi sebenarnya eh, kita juga harus ngejabarin nanti K3-nya gimana. Dan apalagi kayak yang kalau lihat dari tim lain itu pada kayak perfect 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 semua. Nah, untuk aspek ketiga ini tuh kita bisa lihat dulu nih identifikasi bahaya yang bakal terjadi. Terus dari situ nanti kita bisa ngelihat nih berarti dari bahaya tersebut kita pakai APD apa, safe working practice-nya gimana, safety promotion-nya gimana. Boleh di next. Oke, nah jadi kalau kalian lihat kan ini kayaknya masih sama ya. Nanti situasi kalian nanti ngerakit kalau final itu ada sungai terus pakai scaffoldingnya kayak gini jaraknya 1 meter gitu. Next. Oke. Nah jadi karena eh, tipe kondisi tempat lokasi kita konstruksi baja jembatan yang kayak gitu, maka nanti kita bisa identifikasi bahaya kayak bekerja di ketinggian, terus bekerja dengan peralatan serta bahan, material baja, terus pengangkutan barangnya juga, terus barang jatuh. Karena kemarin aja tuh untuk baja ukuran 50 cm itu kayak udah termasuk berat gitu loh. Jadi next lagi. Terus APD-nya, jadi itu kayak APD safe working practice, safety promotion itu menjawab menjawab untuk apa ya, untuk apa ya, mencegah terjadinya bahaya tersebut. Misalnya yang kayak kalau kena bahan itu pakai safety shoes biar lebih aman, terus habis itu body harness kalau bekerja di ketinggian dan sebagainya. Next. Nah, terus safe working practice-nya, ini kemarin kenapa juga kita, sebenarnya awalnya kan kita cuma si catwalk sama railing gitu, safety railing karena setahun sebelum kita tuh ada penilaian K3 jadi kayak kita mikir kayak kita harus all out juga di K3-nya gitu kayak eh berasa kita juga dari kita ada di proyek itu jadi kulinya. Nah, makanya kalau misalnya kayak gini tuh sejauh ini mungkin pakai safety railing ini yang di pinggir-pinggir ini jadi kayak jatuhnya yang nyangkutin body harness itu ke safety railing, terus catwalk, karena ini kan jaraknya 1 meter ya, mungkin kalau orang yang tingginya di atas 160-an, dia tuh masih bisa loncat, sedangkan kayak kita yang 160 ke bawah,
itu agak takut sih, kayak takutnya tiba-tiba jatuh ke sungai dan itu jadinya malah kita didiskualifikasi. Jadi mau nggak mau kita harus pakai catwalk dan di sini kemarin kita pakai kayu, tapi kayunya kayak either kayak kurang tebel jadinya dia agak rusak. Jadi either kalian nanti bisa catwalk-nya pakai besi, tapi itu mahal, 600 ribuan. Terus atau enggak pakai catwalk yang kayu, entah nanti kalian tebelin kayunya atau kayak pakai bracing di bawahnya jadi biar lebih kaku. Terus pakai safety net. Jadi nanti waktu final itu kalau ada baut peralatan yang jatuh ke sungai, yang jatuh ke tanah, itu tuh bakal ngurangin 30 detik. Bakal nambah waktu pengerjaan kita jadi 30 detik. Jadi kayak misalnya kita harusnya bisa dibilang selesai 1 jam 30 menit. Tapi karena kita ada jatuhin baut satu misal jadinya 1 jam 30 menit 30 detik gitu. Nah, itu kan jatuhnya mempengaruhi penilaian. Apalagi sebenarnya kemarin tuh penilaian terhadap kecepatan pengerjaan tuh juga pengaruhnya besar banget. Jadi kayak nanti pakai safety net-nya juga. Next. Nah, terus ini lebih ke apa ya? Kayak ngomong penggunaan APD, terus kayak harus hati-hati dalam pengerjaan. Ini nanti kalau di final di print dan jadinya kayak perintilannya di konstruksi itu. Next. Nah, terus untuk metode perakitan, ini bisa dijabarin, kalau misalnya mau ngikut kita tuh ngejabarin di laporan tuh ada 2, pre-execution dan perakitannya. Nah, untuk pre-execution ini, kita ngerjain jatuhnya kita sebelum finalnya itu. Jadi kita ada pengukurannya, terus pemotongan, pengecatan. Nah, jangan lupa juga kita ada perakitan member. Yang tadi dibilang Fawas, kan kita dibolehin nih kayak nyicil misalnya, profil ini sama plat ini dicicil dulu nih. Jadi kan kita kalau nanti waktu perakitan, jatuhnya kita cuma ngerjain setengah dari jumlah baut total kan misalnya. Nah itu tuh kalau kayak gitu better dijelasin kayak kalian udah bikin perakitan membernya di pre-execution. Next. Lalu ada perakitan. Di sini ada persiapan alat bahan. Belum, Mas. Nah, modal jembatan, terus finishing-nya, terus pemeriksaan akhir dan pembersihan. Yang mungkin nanti kalian bisa lihat lagi di proposal kita. Next. Nah, ini sebenarnya jadi ini kayak alat bantu yang sangat berguna banget lah untuk kalau jembatan lengkung. Mungkin kalau saya struktur rangka baja, aku kurang tahu ya. Tapi kalau saya lengkung kan kita ada lingkaran gini kan. Kita melengkung itu tuh agak susah untuk nentuin apakah ini udah sesuai dengan elevasi yang kita inginkan untuk setiap segmennya. Jadi, mau nggak mau kita pakai penyanggah yang aku tanda panahin ini. Nah, sebenarnya waktu kemarin kelompok kita juga pakai penyanggah, cuman mungkin kurang memadai. Jadi kayak di akhir juga akhirnya kayak ketinggian elevasi yang kita pengen tuh ternyata nggak sesuai rencana gitu. Jadi mungkin ini salah satu dari teman kita yang UGM, dia bikin penyanggahnya oke sih ini. Ini jadi ya juga tetap menjaga ketinggian segmennya itu sendiri. Next. Boleh balik dulu lagi, Mas. Sorry. Nah, ini juga yang kalau misalnya nanti ngedeskripsiin K3 lokasinya ada pakai catwalk, pakai safety railing. Enggak ada, mereka nggak ada railing, ada safety net, kayak gitu. Next. Nah, terus ini jangan lupa jadi kemarin kesalahan kita adalah kita tidak menginclude gambar kerja member kita di DED yang dimana waktu kita lagi di meeting lagi sama juri-jurinya sebelum final kita tuh sebenarnya diomongin kita nggak boleh nyicil untuk jadiin member gitu karena kita nggak punya acuan, kita nggak ngasih ide-idenya lah yang mana kalau kita nggak nyicil itu sayang banget, apalagi kayak waktu itu kita pernah latihan pertama kali nggak nyicil itu bisa sampai 7 jaman gitu. Jadi kayak emang harus dicicil banget sih karena nggak mungkin kayak diperintilin satu-satu dikerjain langsung di hari H. Nah, makanya kalian better ngebikin DD-nya jangan lupa dimasukin biar nanti nggak ada kesalahan kayak yang kita rasain kemarin. Nah, ini misalnya yang tadi elemen sama member, kayak member tuh terdiri dari beberapa elemen gitu. Jadi maksudnya misalnya si profil ini sama plat ini mau gabungin ke profil lain yang butuh 4 baut nih misalnya. Tapi karena kalian udah nyicil kan kalian udah
bikin 2 baut nih. Jadi kan waktu di hari H kalian cuman ngerakit 2 baut lagi, yang mana berarti kayak bisa mengurangi waktu konstruksinya. Nah, tapi untuk ini jangan lupa yang kayak harus untuk bikin membernya jangan lupa harus ngikutin box 20 kali 20 kali 100 cm kubik itu, terus ada juga beratnya tuh maksimal 5 kilogram. Ini aku udah sesuaiin sama Thor kalian sekarang, tapi ini yang kongkong aku lihatnya. Nggak tahu ya kalau Rangka Baja sama atau enggak, tapi nanti kalian lihat lagi. Next. Nah, kayak gini nih, kalau saya belum kebayang. Jadi kalau di teman kita ini, dia kan ada profil, ada pelat gitu. Itu udah jadi member lah. Elemen-elemen itu udah jadi, kebalik nggak, Mas? Bener kok member. Bener kan? Nah, kayak gitu. Tapi kayak harus memenuhi ukurannya di box pengujian sama harus beratnya maksimal 5 kilo. Next. Nah, tadi ratchet yang dibilang Fawas, jangan lupa harus disesuaikan supaya spasinya bisa masuk lah ratchetnya. Terus, nah, keunggulan, dah, keunggulan ini sesuai dengan temanya aja sih di state-nya. Kayak kan kalau kita waktu itu jembatan yang optimum dan mendunia. Jadi kayak optimumnya kenapa, mendunia kenapa gitu. Next. Ini juga dibutuhin perawatan. Mungkin nanti kalian juga bisa lihat lagi di kita. Oke, next. Oke, metode perbaikannya juga seperti ini. Next. Ini habis terus. Oh, udah ya. Oke, paling aku mau nambahin aja sih yang sambungan itu apa ya? Jangan lupa selain mikirin dari segi perhitungannya, tapi mikirin nanti kalian gimana pelaksanaannya di lapangan karena sambungan itu kan sangat penting ya. Apalagi kayak pertama dia ngaruh ke kecepatan kita, semakin banyak sambungan kita semakin lama dong. Nah, terus habis itu juga kalau misalnya di budget tuh kan kita nggak boleh gagal di sambungan, karena nggak ada waktu untuk mitigasinya. Nah, jadi kayak eh, misalnya waktu kita pakai baut putih nih, karena waktu itu kan kita mikirnya bebannya statik doang. Jadi kayak kalau sesuai teori sih kita pakai baut putih, tapi mungkin nanti bisa kalian lihat bandingin kalau pakai baut putih dia kekuatannya berapa, kalian masukin ke perhitungan sambungan dapat nanti berapa baut, terus kalau baut hitam dengan kekuatannya berapa, masukin perhitungan dapat berapa baut, kalian bandingin aja dan kalian juga milihnya berdasarkan apakah ini memudahkan perakitan kalian gitu. Paling itu aja sih guys. Oke, terima kasih Ruth. Oke, kayaknya eh, sekian dari kami presentasinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanya. Ya, silakan Adil. Halo Bos Bis, sebelumnya makasih buat penjelasannya, bagus dan mulai paham lah dari sini gitu. Tapi aku mau nanya Bos dan Bis, menurut Bos dan Bis di sini eh, poin apa yang bikin tim Vicitra ini bisa lolos Bos dan Bis? Karena kan seperti yang kita tahu kayak ITB ini udah beberapa tahun sebelum Vicitra lolos tuh nggak ada yang lolos gitu. Nah gitu sih Bos dan Bis. Terima kasih. Oke, terima kasih Adil. Ini aku izin jawab ya, Ruth dan Regina. Oke. Menurut pendapat aku, kenapa kita itu waktu itu bisa lolos adalah karena di laporan kita itu kita tunjukin kalau kita itu benar-benar paham gimana cara ngedesain pelat pelat sambungan dan baut-bautnya. Karena jujur waktu itu kita kan sempat apa ya sempat tanya-tanya juga ke universitas lain. Universitas lain itu
ini bukannya aku mengapa menjelekkan universitas lain gitu, bukan. Tapi waktu kita tanya kenapa kalian pakai tipe sambungannya ini, kenapa pakai tipe sambungannya itu kebanyakan dari mereka jawabnya karena mereka ngikutin dari cutting mereka. Jadi kayak mereka nggak ngerti kenapa kenapa harus tipe sambungannya bearing type, kenapa nggak pakai yang geser dan lain sebagainya. Karena di laporan kita itu lengkap perhitungan perhitungan rancangan jarak antar baut, ketebalan plat itu lengkap kita munculin di sana. Dan kalau di struktur baja kan kalian kayak waktu kalian ngedesain pelat yang kegagalannya itu apa geser blok kan nanti kalian gambarin kan terus kalian merahin terus asumsinya gimana ntar kegagalannya. Nah itu menurut aku kayak jadi nilai plus karena kayak kalau dilihat di laporan di laporan UNIF lain itu kayak mereka nggak ada kayak yang kayak kayak gitu kayak perhitungannya kayak gitu. Terus nggak ada juga yang kayak ngejelasin kenapa gagalnya nggak boleh apa? Kenapa gagalnya itu kita ngedesainnya leleh? Kenapa nggak boleh geser atau fraktur gitu kan? Geser blok atau fraktur? Itu kalian jelasin. Terus adalah karena apa lagi? Ruth dan Rere mau nambahin nggak? Mungkin boleh aku balik lagi sih ke ringan. Jadi kemarin kan apa sih apa habis kita konstruksi jembatannya kita dihitung kan beratnya itu menurut kayaknya kita termasuk yang ringan gitu sih. Jadi apalagi kan kalau kita bikin struktur tuh kita juga harus melihat keringanannya. Nah, itu kalau dibandingin kemarin kita juga waktu nentuin koefisien antara jembatan dan runtutan kita kayak ngeliat referensi-referensi jembatan dengan bentang sekian terus kayak kita asumsi kayak oh kalau saya jembatan sekian aja segini berarti kita harusnya bisa lah kita termasuk yang udah apa efisien efektif. Nanti mungkin kalau saya yang lengkung bisa ngeliat kita apakah desain kalian udah bisa dibilang efisien efektif. Kalau rangka baja mungkin nanti lihat dari laporan-laporan lain yang pernah masuk final gitu-gitu. Jadi jangan lupa ngeliat acuannya lagi. Itu sama murah. Karena waktu itu Pak Ivan juga notice kayak jembatan kita yang paling murah. Mungkin itu jadi poin plusnya. Oke, terima kasih. Gimana, Adil? Oke, Bos Bis, makasih jawabannya. Mungkin sangat membantu sih itu karena emang aku kalau lihat apa dokumen yang pengerjaan-pengerjaan selain Vicitra juga emang kayaknya untuk kegagalan di sambungan tuh nggak begitu dibahas, kebanyakan cuma di profil-profilnya aja gitu. Oke, makasih Bos Bis. Sama yang paling penting tuh ini sih kayak perhatiin waktu kalian desain itu kan walaupun di sub kalau di sub itu kan misalnya kalian buat jaraknya 5 misalnya berapa ya 500 kali 500 gitu 50 salah deh 400 cm jangan tengahnya itu berapa ya bentangnya dari sini ke sini itu 40 cm misalnya. Nah kalau di sub itu 40 cm itu kan dari AS to AS-nya kan dari tengah ke tengah padahal sebenarnya peraturannya itu 400 cm itu dari ujung profil ini sampai ke dari ujung dalam profil sampai ke ujung dalam profil. Jadi kayak pastinya nggak 400 kali nggak 400 nggak 400 nggak 400 mili kan atau 40 cm kan jadinya. Jadi kayak mungkin kalau misalnya dengan profilnya 5 cm misalnya jangan deh 4 berapa ya? Ya anggap aja 4 cm kali 4 cm hollow gitu kan. Jadi yang
kalau misalnya kalian mau buat di sini 40 cm, artinya di subnya kalian jangan buat 40 cm juga, tapi buat 42,5 gitu. Dan kita miss-nya kemarin di sana. Jadi kayak pas masuk clearance, jadi tersendat gitulah jadinya. Karena kita nggak kepikiran gitu. Oh iya ternyata di sub itu kan AS to AS ya, bukan bukan dari ujung sini ke ujung sini. Makanya pedomannya dilihat lagi ntar. Ya, maksudnya jangan jangan menyesalnya waktu udah jadi jembatannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Adil masih resign yang tadi atau bukan ya? Iya bos, mau nanya lagi bos. Oh iya, silakan. Kemarin Holo 40 itu waktu di baut peyok nggak bos? Waktu di baut, Iya kan maksudnya eh, kan kalau di baut kan pasti agak apa dikencengin dari kanan kiri itu kan. Nah si profilnya itu peyok nggak? eh, kemarin karena tebalnya 2 mili jadinya enggak sih. Oh Jadi berarti tergantung kebantu sama gusat platnya ya bos? apa dia? Kebantu sama pelatnya ya, pelat sambungnya. Iya, karena awalnya yang 1 mili itu meleot waktu dibebanin dan waktu dikencengin kan harus kita kenceng-kenceng kan. Jadi kita ubah jadi 2 mili dan aman-aman aja. Berarti Makanya Dan tadi dan hot roll. oh Soalnya oh kan iya, kemarin kita pelatih sempat pakai baju biasa kan, terus kayak kita baru nyadar itu malah jadi bikin lebih melewat gitu. Jadi kita harus hot mhm. roll gitu karena kan karbonnya lebih tinggi tuh. Iya. Nanti nanti kita kasih lah list list buat apa? Buat tokonya yang bagus gitu, yang tempat kita beli kemarin yang fix yang fix kita terakhiran banget. Soalnya kan ada beberapa toko yang kita kunjungi tuh. Ternyata ada yang zong, kayak ternyata mutunya nggak setinggi itu. Yang nanti kita kasih tokonya yang akhirnya kita pakai. Terus gimana tadi Dil? oh ya. Jadi waktu pakai plat 1 mili itu yang peyok tuh eh, platnya aja atau sama profilnya juga? Waktu itu yang oh nanyanya kalau profilnya aman-aman aja sih karena udah 2 mili dari awal kan. Kalau yang platnya yang 1 mili itu emang meleot ya. Oh oke bos. Sama Udah leleh. oh iya iya oke oke. Sama ini bos berarti tadi pakainya yang BJ41 ya? Kalau baja kalau Atau kalau gimana sih bos pakai sebenarnya kalau di toko tuh dia pakai yang kayak kita belajar di struktur baja atau beda lagi dia aturannya? nah waktu aku beli jangan harap yang punya tokonya ngerti ini mutunya berapa karena mereka nggak tahu ini mutunya berapa itu mutunya berapa mereka tahunya cuman plat plat hot roll atau plat baja hitam gitu. Nah kalau kalau di kita plat baja hitam itu yang FU-nya 410 yang kita pakai yang FU-nya 250 FU 250 FU 410 dan juga buat profilnya itu bilang aja kayak baja hitam gitu. Itu yang FV-nya 250 dan FV-nya 410. Karena kalau misalnya kalian ke toko, nanya kayak, Bang, Pak, ada hollow hollow mutu 250 nggak? Atau BJ36 nggak? Itu mereka pasti nggak ngerti. Dan waktu itu
yang pertama kali kita curiga ini bukan FY250 karena kayak kok cepat banget lelehnya gitu kan. Jadi kita tes lah ke lab lab material lab material mesin kok nggak salah. Barulah ketahuan kayak oh ternyata nggak setinggi itu. Terus pas kita lihat yang baja di tempat toko yang terakhir, ternyata udah masuk FI-nya. Oke, Bos. Thank you. Oke. Iya bilang aja baja hitam, Bang. Oh, terus kan yang sebenarnya kan kemarin kami yang Holo 40x40 ya. Terus itu sebenarnya di real life-nya itu susah banget cari karena sebenarnya itu juga udah tebel banget. Nah, tapi kan karena beban yang lengkung sekarang itu 250 kilo, jadi harusnya profil yang kalian pakai itu bisa lebih kecil dari kami. Gitu. Terus kayak kalau misalnya ke toko bilangnya baja hitam dan itu udah termasuk hot rod. Kalau agak silver berarti itu bukan. Gitu. Iya. Intinya kalau yang hot roll tuh pas kalian pegang, itu ntar tangan kalian hitam. Nah itu hot roll. Oke, Bos Bis. Makasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau rangka baja itu, nanti biar biar mudah, nanti kalian buat aja kayak template Excel-nya kayak gini gitu. Kayak jadi kalian bisa iterasi kayak bautnya berapa, mau berapa, 6 jadi segitu, 8 jadi segitu. Dan itu kan ini apa ya? Ini itu kayak di setiap sambungannya buat masing-masing gitu. Nah, jadi kayak kalau di sini kan kalau misalkan lihat ini contohin selengkung aja ya. Sambungan di sini kan pasti sama di sini. Jadi kayak kalian tandai gitu ini tuh sambungan berapa, misalnya ini sambungan 6 yang merah. Terus yang ini kan pasti sama dengan yang ini. Terus ini sambungan 8 misalnya. Jadi yang sebenarnya kalian desain tuh cuman ini sama ini gitu kan. Jadi ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh misalnya. Terus di sini makanya ada kayak 7 buah gitu. Nah kalau di rangka baja itu kan rangka baja itu kan bentukannya truss yang kayak segitiga, segitiga segitiga gini nggak sih? Salah, salah lagi. Ya pokoknya itulah. Nah mungkin kalian bisa iterasinya jarak jarak ininya sama jarak ininya. Kalau diperkecil gimana? Kalau diperbesar gimana? Nanti kalian lihat kayak polanya gimana. Kalau misalnya makin kecil jaraknya, apakah dia semakin besar lendutannya atau semakin kecil atau kebalikannya gimana? Karena kalau misalnya yang lengkung, itu waktu kita coba ternyata ini kan ada partisinya kan, ada supaya dia buat lengkung kan kita partisi tuh. Karena kan kita nggak mungkin ngebengkokin baja jadi bengkok kayak gini. Jadi pasti ada partisinya kayak gini ini satu terus dipotong terus ini lagi terus potong ini lagi potong ini lagi
Makanya jadi kayak lengkung kan. Nah, ternyata semakin banyak partisinya, itu lanjutannya makin besar. Makanya yang juara satu di lengkung itu eh, partisinya dikit banget. Bahkan bahkan nggak kelihatan lengkung. Jadi kayak segitiga gitu. Jadi kayak mereka satu, dua, tiga gitu. Kalau kita ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, ya. Kalau kita ada totalnya tujuh. Kalau mereka kayaknya lima deh. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima gitu. Apa empat ya? Pokoknya waktu kita lihat tuh jadi kayak segitiga lah, bukan lengkung. Tapi karena kayak gitu, makanya mereka lanjutannya jadi kecil banget. Dan emang kuat juga sih apanya waktu waktu mereka ngebaut dan cepat. Jadi kalau bisa kayak bautnya jangan terlalu banyak, terus bentuknya jangan terlalu aneh, jangan terlalu aneh-aneh. Yang penting objektif kalian adalah fokus ke objektif lanjutan kecil, ringan, dan cepat. Dah itu aja. Kalau masalah yang RC-RC itu anggap aja bonus gitu. Sama aku paling mau nambahin deh. Jadi eh, sebenarnya kayak bisa dibilang karena ini cuman lomba prototipe dan bebannya beban statik, jadi kayak mungkin ada beberapa desain yang bisa dibilang beda lah sama desain kalau kita jembatan seharusnya. Karena misalnya kita kan kalau misalnya ngacu dari teori dan kayak dari dosen kita harusnya bikin moment connection. Moment connection tuh kayak di sini ada sambungan, di sini di atasnya di atas bawah atas bawah ada sambungan, depan belakang ada sambungan gitu kan. Yang mana berarti kalau saya atas bawah aja udah satu dua tiga empat 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 baut, depan belakang empat delapan, itu kayak makan waktu lah. Tapi sedangkan kayak yang di juara satu ini sambungan mereka tuh cuman depan belakang dan kayak gini doang kan. Ini ininya ya. Tar. Mereka cuma gini-gini dan kecil gitu loh, pakai baut hitam. Jadi mungkin karena mereka share connection, mungkin nanti kalian bisa konsul lagi ke dosen. Kalau misalnya cuman beban statik gimana, kayak jangan terlalu apa ya desainnya untuk desain in real life gitu. Karena siapa tahu ternyata share connection ini kalau misalnya cuma beban statik dan untuk beban kayak gitu doang, itu tuh masih memenuhi. Jadi kan lebih beneficial ke kita karena bisa lebih cepat dan lebih ringan tentunya kan, mengurangi penggunaan baut. Paling gitu guys. Iya betul. Karena waktu pengerjaan tuh ternyata nilainya lumayan banget. Jadi makin cepat kita makin tinggi nilainya. Dan dia tuh kayak ini kalau misalnya yang tercepat pertama nilainya 100, tercepat kedua misalnya ini 60 menit misalnya. Nah, terus yang kedua itu 80 menit. Nah, nilai yang satu ini dianggap 100, terus nilai yang kedua itu dianggap berapa gimana caranya? 80 menit. Gimana caranya menilainya? Intinya ini Apa nggak sih kayak 60 per 80 gitu? waktu lendutan Oh sama iya. berat tuh kayak apa ya, bobotnya sama gitu. Jadi dimana kayak kalau kita udah kelamaan banget itu bakal ngaruh gitu, lendut sama beratnya. Oh ya, jadi kalau yang juara dua, yang tercepat kedua itu 80 menit, jadi nilainya itu 60 per 80. Jadi kayak 75 gitu. Sementara yang nomor satu itu nilainya 100. Terus ada lagi nomor tiga misalnya nilainya, dia 90 menit, berarti nilainya itu 60 per 90. Jadi nilainya cuma 66 gitu. Dan ini kan kayak, padahal cuma nambah 30 menit, cuman nilainya bedanya 34 gitu. Nah, maksudnya kita bilang kayak gini biar kalian ngedesainnya tuh jangan jangan terlalu banyak kayak partisinya juga, jadi kayak lebih efisien gitu lah.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Terus jangan lupa perhatikan lagi jumlah halamannya. Jangan jangan jumlah halamannya itu melebihi batas dari yang udah ditetapin dari pedoman. Karena dari pengalaman kayaknya itu lumayan fatal, lumayan kritis, lumayan kritikal lah jumlah halaman itu. Aku juga nggak tahu kenapa, karena karena yang waktu tahun aku tuh aku lihat laporannya oke, cuman kayak jumlah halamannya ternyata terlalu terlalu banyak, terlalu lebih. Paling kalau misalnya kalian mau nambah-nambahin kayak contoh perhitungan dan lain sebagainya itu di lampiran, boleh dilampirkan. Jadi lampirannya itu nggak dihitung sebagai jumlah halaman gitu. Oh ya, sama sama jangan pakai nama kuya-kuyi. Karena di aturannya itu nggak boleh merepresentasikan nama suatu instansi atau lembaga atau universitas gitu. Kemarin itu kayak banyak yang pakai nama kuya-kuyi juga, tapi nggak tahu juga deh. Ya, silakan Jovan. Izin tanya bos, yang tadi buat nama tim, itu kuya-kuya maksudnya bos asumsi pengaruh atau emang kuya-kuyi terlalu merepresentasikan ITB gitu atau gimana? Kalau di aturannya, itu kita nggak boleh namanya itu merepresentasikan suatu lembaga, universitas, atau organisasi tertentu lah istilahnya. Nah, kebetulan yang ikut Rangka Baja tahun kemarin, itu banyak yang pakai kuya-kuyi kan. Dan menurut aku, mereka oke-oke. Nah, kalau kalau kita namanya tim Vicitra gitu, nggak ada kuya-kuyinya gitu. Jadi menurut aku daripada kita ngambil resiko gitu kayak udah sampai-sampai buat laporan, tapi masa jadi zongnya karena nama doang gitu. Mending mending nggak usah aja. Karena dari awal dia udah bilang jangan pakai nama yang merepresentasikan suatu univ, organisasi atau lembaga tertentu. Karena kuya-kuyi itu kayak udah melekat lah sama ITB sebenarnya. Karena kita juga sebenarnya pernah juara kan tahun 2012 apa 2013 itu pakai nama kuya-kuyi juga. Jadi kayak mereka dan jurinya pas aku lihat videonya jurinya itu aja orangnya. Jadi kayaknya mereka udah tahu. Oke, makasih bos. Mhm. Pakai nama lain aja guys, jangan jangan terlalu ngambil resiko. Sama mungkin mau tambahin. Jadi kan kemarin tuh ada yang juara harapan berapa gitu. Terus sebenarnya lendutan mereka tuh lebih besar dari kami. Tapi karena mereka lebih cepat tuh jadinya mereka yang menang gitu. Jadi kan ini kalau kalian lihat itu kan prioritasnya waktu kan. Jadi kalau bisa pas kalian nanti ngedesain, kalau bisa jumlah bautnya lebih dikit. Jadi kayak biar nanti ngerakitnya lebih cepat.
gitu deh. Iya, buat se-efisien mungkin. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Misalnya kayak masih bingung bedanya elemen sama member itu apa? Elemen sama member, di situ apa lagi ya? Clearance. Bos, mau nanya bos. Ya, silakan. Eh, Kemarin kan aku lihat di dokumen Vicitra tuh pelendutan rencana tuh 2,95 mili ya bos. Nah, kalau Iya. menurut bos Bis tuh di aktualnya kenapa beda tuh menurut bos dan Bis itu dari pemodelannya yang ada evaluasi atau emang dari teknis perakitannya bos Bis? Makasih. Oke, terima kasih Ada yang mau jawab? Eh, Mungkin aku jelasin dulu ya kenapa kita ngambilnya yang 2,95 itu atau ya kita buatnya 3 gitu. Padahal sebenarnya kalau kalian lihat lagi di pedoman 2023 itu defleksinya itu plus minus 1/4 ya, aku nggak salah. 4 mili gitu. Artinya di rentang ini masih boleh gitu. Kenapa? Karena waktu kalian waktu kalian ngeran di sub itu kan semua kondisinya perfect ya. Semua kondisinya perfect. Sambungannya kalau misalnya kalian desain dia momen bener-bener momen, gak ada momen gitu. Kalau misalnya sambungannya kalian desain dia shear, dia bener-bener shear. Sementara di aktualnya itu kan kita sambungannya pakai baut ya. Kalau pakai baut itu tergantung kekuatan kita dan di KJI itu kita nggak boleh pakai alat yang elektrikal atau yang otomatis, itu harus manual. Nah itu kan tergantung kekuatan kita kan. Jadi kayak bisa aja baut sambungan di sini lebih kuat daripada sambungan di sini gitu. Bisa aja sambungan di sini ternyata lebih lemah daripada sambungan di sini. Dan itu kan berpengaruh kayak jadinya transfer gaya kita juga jadinya nggak optimal gitu. Jadi kayak ada yang melonjak banget, ada yang nggak melonjak banget. Nah, nilai 3 itu kita ngambilnya dari kayak ya kita ngambil safety factor-nya lah. Jadi kayak kita harapannya nilai 3 ini ternyata harapannya itu 1,5 kalinya gitu. Jadi kayak kita ngedesainnya 3 mili, tapi sebenarnya kita harapannya dia tuh bakal ngelunjut 4,5 gitu. Dan kalau di KJI itu semakin mendekati 4 itu nilainya semakin 100. Jadi kalau misalnya lonjakannya terlalu kecil, misalnya 1 mili gitu kan, ada yang mendesain 1 mili. Nah, ini pasti nilainya bakal lebih rendah daripada yang 2 mili. Nah, karena 2 mili ini kan lebih dekat ke 4 kan. Jadi kayak nilainya lebih tinggi gitu. Jadi semakin dekat ke 4 jaraknya, nilainya semakin tinggi. Nah, kalau tahun sekarang aku belum lihat lagi sih pedomannya berapa mili kalau yang angka baja dan lengkung.
Jadi kalau misalnya kalian mau 4,5, jangan di sub itu kalian buatnya 4,5 karena pasti nggak akan 4,5 gitu. Jadi kayak buat 3 atau 2,5 gitu. Kali 1,5 berapa itu? 3,75 kan. Kan itu mendekati 4 juga gitu. Jadi kayak jangan jangan tertipu dengan sub. Karena sub atau ITAPS atau apapun itulah itu kan kondisinya kondisi perfect gitu, kondisi sempurna. Nggak ada yang slip, terus semua sambungannya kuat. Dan juga kenapa pertanyaan kedua, kenapa kita jadinya malah jadi berapa mili kemarin? Intinya adalah dari 10 peserta lengkung, 10 apa 8? Ya, 8 sampai 10 peserta lengkung, itu nggak ada yang di bawah 5 mili. Paling kecil 8 mili. Dan itu artinya semua peserta didiskualifikasi. Dan karena itu, makanya aturannya berubah jadi kayak yang paling kecil gitu. Dan kenapa itu terjadi? Karena pada tahun kita itu pertama kali gunain kabel elemen. Jadi kayak ini nih jadi kabel. Sebelumnya ini tuh tahun-tahun sebelumnya 2022, 2021, 2019 itu mereka pakai aturannya pakai profil juga. Jadi kayak di sini profil, 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 profil. Nah, kalau di tahun kita ini tuh jadi kabel, jadi kayak benang lah, bukan benang sih, kayak tali, tapi tali, tali apa namanya itu ya? Tali apa sih namanya Ruth itu? Link baja. Kayak sling baja, tali sling baja, yang dari baja juga. Nah, itu tuh kita buatnya banyak dari kita peserta itu nggak tegang nggak tegang banget. Jadi kayak turnbuckle-nya miss gitu lah. Nah, jadinya kalau logikanya kalau ini nggak tegang, pas ini dikasih beban, pas ini ditarik ke bawah, kan dia bakal deformasi tuh. Kabel ini bakal akan tepat bekerja pada saat dia sudah tegang kan. Nah, kalau misalnya dia nggak tegang, artinya yang nahan beban di sini itu cuman itu cuman beam yang di bawah ini kan. Makanya semua peserta itu defleksinya besar banget dari rencana karena kabelnya ini nggak bekerja secara nggak optimal gitu. Nggak bekerja secara optimal. Jadi kayak udah defleksi duluan nih, udah defleksi 4 mili, kabelnya baru tegang. Padahal harusnya tepat saat gayanya dikasih, kabelnya langsung tegang kan. Itulah fungsinya turnbuckle supaya supaya kabelnya ini tegang langsung. Nah, kita peserta itu yang 8 atau 10 gitu, itu bisa di sana kan. Banyak yang nggak tegang. Bahkan aku lihat kayak masih ada yang kayak gitu kabelnya. Jadi jadi gitulah. Jadi kayak yang bekerja tuh cuman BIM di bawahnya doang. Yang di atasnya ini jadi kayak nggak ada guna gitu. Padahal sebenarnya kan ini juga berkontribusi buat nahan beban kan. Jadi nahan beban tekan, tarik, tarik, sorry. Jadi nahan beban tarik gitu. Begitu deal. Oke, Bos. Makasih, Bos, penjelasannya. Oke. Catatannya buat yang lengkung itu aja sih. Turnbuckle-nya diperhatikan aja lagi. Kalau pas berakit. Jadi pesan aku kalau misalnya kalian pesan kita kalau misalnya kalian ngedesain di sub atau di tabs itu kalau misalnya kalian mau defleksi rencananya 4 atau 5 mili gitu tergantung peraturan kan 4 atau 5 mili jangan buat 4 atau 5 mili juga di subnya atau di tabsnya karena pasti 100% nggak bakal 4 atau 5 mili jadi kayak kalian buat aja safety factor misalnya 1,5 gitu jadi kalian desain 3 padahal sebenarnya harapan kalian 4,5 gitu. Misi, Bos. Oke. Berarti kalau
Kalau gitu emang boleh bos nanti. Maksudnya kan dari awal kriteria perancangannya kan udah di 3 mili nih. Kalau misalkan kita pakai nanti apa namanya di subnya kita kecilin nggak di 3 mili di 2 katakanlah, dan kita harapannya di waktu perakitan itu 3 mili, nanti mempengaruhi penilaian D ini nggak bos ketika proposalnya. Harusnya sih berpengaruh ya. Makanya tadi kayak jangan terlalu jangan terlalu konservatif juga. Konservatif? Jangan terlalu konservatif juga. Soalnya 2,95 atau 3 itu kan juga dekat ke 4 kan. Gitu. Iya. Iya, Oh iya, oke begitulah. bos. Tapi kalau kalian mau sih ya bisa aja kan sebenarnya kalian bilang kayak 4. Ya kalau kalau jahatnya sih kayak di laporannya kalian buat 4 mili gitu. Padahal sebenarnya di subnya 2 mili. Kan bisa aja sebenarnya. Cuman ya itu tidak aku sarankan. Cuman terserah kalian. Apalagi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sama yang video tutorial ngedesain rangka baja tadi udah di-share belum ya ke grup KJI-nya? Kalian tuh ada grup KJI-nya nggak? Eh, Permisi bos, kita kan sebenarnya punya grup buat ini pendaftaran. Mungkin nanti linknya aku kirim aja bos. Oh, oke. Mungkin boleh kirim ke aku aja linknya bos. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Mungkin terakhir bos, Ya, kalau misalkan nanti dari kawan-kawan ada yang mau nanya ke bos dan bis, mungkin boleh boleh PC aja nggak bos? Langsung. boleh, boleh. PC aja salah satu dari kita. Terima kasih bos. Oke Bos Bis, karena sudah malam juga, mungkin sebelum kita tutup, kita boleh dokum dulu yuk. Boleh on cam yang bisa on cam. Oke. 3, 2, 1. Belum ya? Oke. 3, 2, 1. Oke. Makasih Bos Bis untuk waktunya. Mungkin ditutup aja, kurang lebihnya mohon maaf. Boleh leave Zoom ya. Makasih Bos Bis. Terima kasih Thank you. semua. Terima kasih Bos Terima kasih Bis. Bos Bis. Makasih. Izin end ya. Oke, thank you, Fred.